Halo Sobat Investor, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, kuatnya tekanan jual lagi-lagi terjadi di sepanjang perdagangan hari kemarin, yaitu Selasa 12 Mei 2026, yang memaksa indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali berkubang di zona merah dengan pelemahan sebesar 46,72 poin atau setara dengan 0,68% menuju level 6.858,9. Dalam catatan kami, sebanyak 486 saham kompak melemah, 217 saham masih mampu menguat, dan 256 saham bergerak stagnan. Sedangkan untuk nilai transaksi perdagangan dalam satu hari perdagangan tercatat sebesar 16,1 triliun rupiah dengan melibatkan 30,9 miliar saham yang diperdagangkan. Sepanjang perdagangan, indeks seolah tak kuasa membendung tekanan jual dari sekian banyak sentimen negatif yang ada di pasar. Salah satunya yaitu dari pelaku pasar yang begitu menantikan ini pengumuman atas hasil proses rebalancing yang dilakukan oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI terhadap saham-saham Indonesia. Meski demikian, tekanan juga tidak semata-mata datang dari MSCI saja, yaitu juga datang dari kondisi geopolitik global yang juga turut mengambil peranan. Lalu dengan kondisi pasar yang demikian, bagaimana prospek IHSG dalam beberapa hari ke depan? Masihkah ada peluang bagi indeks untuk berharap bisa comeback untuk masuk kembali ke zona hijau? Lalu juga faktor apa saja yang bisa diharapkan untuk membantu indeks untuk setidaknya membuat pelemahan bisa melandai atau justru bisa kembali menguat ke zona hijau. Untuk membahas hal tersebut, kami sudah tersambung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan atau Mas Reza. Selamat bergabung Mas Reza, selamat pagi. Pagi Mas Taufan. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Ya begitulah Mas, masih agak-agak gimana gitu. Ya, langsung masuk ke pembahasan nih Mas. Kita bisa lihat pada penutupan perdagangan hari kemarin indeks turun cukup dalam ya, walaupun nggak sampai 1%, sekitar 0,68%, tapi semakin jauh dari level psikologis 7.000. Nah ini juga berbarengan dengan posisi nilai tukar rupiah yang juga semakin melemah cukup dalam ke 17.500 per dolar Amerika Serikat. Nah ini menurut Mas Reza sendiri, apa sih yang sedang terjadi di pasar atau bursa saham domestik gitu? Ya, IHSG dan rupiah sama-sama melemah tajam ya Mas ya. Iya. Jadi sebenarnya terjadi saat ini tuh mencerminkan repricing risk secara global Mas, dibanding sekedar koreksi domestik biasa. Jadi pelemahan IHSG itu terjadi bersama dengan depresiasi rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan tidak hanya terjadi di pasar saham, tapi juga terhadap atau pada persepsi risiko terhadap emerging market secara umum, terutama dalam hal ini Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, investor global tuh cenderung untuk melakukan pengurangan exposure Mas terhadap aset berisiko dan mengalihkan ke safe haven seperti dolar, dan dolarnya kemungkinan memang out, sehingga memang dolarnya menjadi tinggi ya kursnya ya. Jadi memang saat ini pasar ini lebih banyak bergerak dipengaruhi oleh faktor aliran dana dan positioning global dibanding hanya perubahan fundamental emiten dalam jangka pendek Mas. Jadi kita masih harus melihat sejauh mana dolar keluar dari Indonesia, itu sih Mas. Baik. Jadi ini bukan semata-mata karena sentimen dari rebalancing MSCI gitu Mas ya? Ya, bukan hanya satu-satunya. Baik. Nah, kalau ngomongin bukan satu-satunya nih, kita coba beralih ke kondisi geopolitik di mana Amerika Serikat dan Iran kembali agak memanas gitu. Yang proposalnya dari pihak Iran juga ditolak oleh Presiden Donald Trump. Nah ini menurut Mas Reza, seberapa besar sih pengaruh dari kondisi geopolitik di Selat Hormuz ini? Atau sebenarnya investor udah mulai price in dengan
kondisi yang ada di sana gitu. Ya, tentu saja dengan ketika tensi geopolitik itu meningkat dan belum ada sinyal deeskalasi yang jelas, investor cenderung meningkatkan posisi defensif, Mas. Ini juga pasti terlihat pada penguatan dolar, terus juga kenaikan volatilitas global dan penurunan exposure terhadap aset risiko tadi yang disebutkan, Mas. Jadi kalau untuk Indonesia mungkin efeknya lebih banyak terjadi karena melalui kanal sentimen dan arus modal dibanding dampak langsung terhadap ekonomi yang tadi sudah disampaikan. Jadi memang ini kita masih menunggu dan masih wait and see, walaupun sudah price in tapi tetap menunggu karena mereka nggak berani untuk masuk lebih lama melihat MSCI selesai dan perangnya juga mereda. Gitu, Mas. Baik. Nah, ngomongin price in juga nih, dengan kita juga sedikit beralih ke Kremlin gitu, dengan perang dari Rusia melawan Ukraina yang sudah cukup lama, mungkin 3 atau sampai 4 tahun ya, tapi kemudian memanas lagi mereka walaupun dalam gencatan senjata tetap saling serang. Nah, ini seberapa berpengaruh sih untuk terhadap di kondisi geopolitik global maupun juga pasar global maupun pasar domestik kita? Ya, pasar memang sudah relatif terbiasa, Mas, dengan headline perang. Baik juga Iran, Amerika, dan Rusia, Ukraina. Tapi untuk khususnya Rusia Ukraina yang memanas lagi ini, dampak langsungnya terhadap market itu tidak sebesar di awal konflik, Mas. Namun juga masih relevan sampai hari ini karena ada turunan-turunannya seperti volatilitas harga energi, terus kemudian juga tekanan inflasi global terutama di daerah-daerah berkonflik, terus kemudian juga fragmentasi rantai pasok energi, Mas. Hal ini meningkatkan ketidakpastian geopolitik jangka panjang. Jadi ini bukan hanya sekedar soal headline war atau perang, tapi bagaimana konflik berkepanjangan tersebut terus membentuk perilaku investor global yang lebih defensif dan selektif terhadap resiko. Karena sekarang ini jadi seperti yang Dimas sampaikan, kita pernah bahas beberapa minggu lalu, masyarakat kayaknya sudah terbiasa dengan headline perang. Tapi justru yang harus dikhawatirkan adalah karena mereka terbiasa dengan headline perang, jadi lebih less risk gitu, Mas. Jadi agak lebih berhati-hati gitu, Mas. Itu yang jadi membuat harus banyak sentimen ataupun dorongan untuk bisa masuk kembali ke risky aset gitu loh, Mas. Baik. Jadi sebenarnya bukan lagi dampak perangnya, tapi kemudian dampak turunan yang ada di sana ya. Bukan lagi kemudian siapa menyerang siapa, tapi dampaknya ke sektor energi bagaimana, terus kemudian ke perekonomian global secara garis besar seperti apa gitu ya, Mas. Sama membantu perilaku investor global yang baru, Mas. Oh gitu. Iya, baik. Jadi lebih berhati-hati gitu loh. Gampangnya gitu. Jadi perilakunya yang justru malah berubah di kalangan investor global ini ya, Mas ya? Iya, mereka udah biasa dengan headline perang tapi jadi lebih berhati-hati itu sudah. Baik. Nah, jadi kalaupun nanti ada misalnya kondisi sudah agak bagus, mungkin juga kalau untuk bisa kembali ke awal membutuhkan waktu lebih panjang. Baik. Nah, ini kalau kita kaitkan juga balik lagi ke Amerika Serikat, Mas. Cuman lebih ke kondisi domestiknya di mana tingkat dukungan terhadap Presiden Trump diinformasikan lumayan melemah dan kemudian juga kita juga masih terus memantau kondisi di pergantian pucuk pimpinan di The Fed nih. Nah, ini juga apakah seberapa berpengaruhnya terhadap kondisi pasar, khususnya pasar domestik kita? Ya, kalau kita bicara global, tentu saja sangat sensitif terhadap arah kebijakan Amerika ya. Karena Amerika kan tetap, walau bagaimanapun tetap menjadi jangkar utama likuiditas dan suku bunga global. Oke, baik Sobat Investor, sepertinya sambungan kita dengan Mas Reza mengalami gangguan. Tapi setidaknya sudah cukup banyak analisa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi terkait kondisi pasar domestik maupun global. Semoga hal ini bisa menjadi tambahan informasi atau mungkin insight lebih bagi investor sekalian untuk membuka perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan itu selalu kami sampaikan bahwa semua kebijakan berinvestasi baik itu jual maupun beli itu sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Maka yang bisa kami sampaikan, bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Tovan Sukma, sampai jumpa.